Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dan seperti biasa untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada malam hari ini berbunyi demikian. Izin bertanya Pak, ketika selepas hujan di pit, yang menentukan aman atau tidaknya untuk beroperasi kembali itu siapa Pak? Pengawaskah atau HSE? Maksudnya HSE departemen di sini. Di tempat saya kerja masih HSE yang menentukan aman atau tidaknya karena pengawas tidak berani mengambil risiko. Mohon penjelasannya Pak. Baik sahabat dunia tambang kita, pertanyaan yang menarik. Akan tetapi sebelum kita ulas lebih dalam, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak kita melihat dulu Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 1 halaman 22. Di sana dijelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas keselamatan anak buah. Yang kedua, melaksanakan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Yang keempat, membuat dan menandatangani laporan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, kemudian mari kita lihat lagi Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 halaman 352 sampai 353. Di sana dijelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagian ketiga pertambangan atau yang sering kita sebut sebagai HSE departemen. Yang pertama, tugasnya adalah mencatat atau mendata setiap daerah yang butuh pengawasan ketat. Kemudian yang kedua, mencatat setiap kecelakaan yang terjadi. Yang ketiga, memberi penerangan, petunjuk, dan sebagainya. Keempat, membentuk tim rescue. Yang kelima, membuat statistik kecelakaan. Dan yang keenam, mengevaluasi kinerja pengelolaan keselamatan. Nah, dari dua tugas dan tanggung jawab ini, ya, antara pengawas operasional dengan HSE departemen, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan. Dan perbedaan tugas itu sebenarnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Linknya dapat dilihat di atas ini sahabat dunia tambang kita. Dan saran saya, tolong itu ditonton supaya lebih komprehensif nanti pemahamannya. Nah, salah satu yang sangat kontras perbedaannya adalah siapa yang diberikan tugas dan tanggung jawab atas keselamatan anak buah, yaitu pengawas operasional. Sedangkan bagian HSE tidak ada diberikan tanggung jawab atas keselamatan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian? Itu pengawas operasional, bukan HSE departemen. Maka yang bertanggung jawab harus melakukan inspeksi, pemeriksaan, termasuk di dalamnya investigasi dan juga pengujian adalah pengawas operasional. Bukan bagian ketiga keselamatan, akan tetapi bukan berarti bagian ketiga atau keselamatan pertambangan bukan berarti tidak boleh ikut dalam melaksanakan inspeksi atau investigasi. Justru harus ikut, karena mereka tugas yang ketiganya memberi petunjuk-petunjuk dan sebagainya, supaya inspeksi yang dilakukan pengawas operasional itu lebih efektif, supaya investigasi yang dilakukan pengawas operasional itu lebih efektif dalam rangka menganalisis untuk menemukan penyebab kecelakaan. Maka sekali lagi yang diberikan tugas dan tanggung jawab atas keselamatan dan melakukan inspeksi adalah pengawas operasional. Dan lebih detailnya sahabat dunia tambang kita, mari kita lihat Permen SDM nomor 43 tahun 2016. Nah, ini permen tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional. Di halaman 8 sampai 9 kita bisa melihat ada 23 unit kompetensi yang harus dilalui oleh pengawas operasional. Yang dibagi menjadi 8 unit kompetensi untuk POP, 8 untuk POM, dan 7 untuk POU. Nah, seseorang pengawas dapat dinyatakan kompeten sebagai pengawas apabila dia lulus di 8 unit kompetensi itu. Begitu juga dengan POM, harus lulus di 8 unit kompetensi dan POU di 7 unit kompetensi. Nah, mari kita lihat 8 unit kompetensi untuk POP. Di unit kompetensi yang kelima disebutkan di sana bahwa seorang pengawas operasional atau POP harus bisa melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Apa itu bahaya? Segala sesuatu yang menyebabkan bisa terjadinya kecelakaan. Dan risiko
adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat dari bahaya tadi. Dan pengawas operasional atau POP harus bisa mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko. Nah, begitu juga di POM. Di unit kompetensi yang ke-10 disebutkan di sana harus bisa mengelola keselamatan pertambangan. Dan di unit kompetensi yang ke-14 harus bisa mengelola aspek teknis kegiatan pertambangan. Nah, begitu juga dengan PUU Sahabat Dunia Tambang Kita. Di unit kompetensi yang ke-18 juga harus bisa mengelola keselamatan pertambangan, dan di unit kompetensi yang ke-21 harus bisa mengevaluasi implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kita kembali ke POP tadi. Di unit kompetensi yang ke-5 harus bisa melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Setelah hujan, apa yang terjadi? Oh, jalan licin, Pak. Nah, jalan licin bahayanya apa? Kendaraan angkut bisa tergelincir. Dengan tergelincir bisa terbalik dan sebagainya. Nah, itu bahayanya. Nah, risikonya seperti apa? Kemungkinannya seperti apa? Dan bagaimana mengendalikan itu harus bisa dilakukan oleh seorang pengawas operasional yang pertama. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi baik dari perbedaan antara tugas antara pengawas operasional dengan bagian HSE, begitu juga dengan unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas operasional, sudah sangat jelas sebenarnya bahwa yang harus bisa menentukan, yang harus bisa menentukan apakah aman atau tidak itu pengawas operasional. Tidak ada keraguan di sana. Nah, kalau diserahkan ke bagian HSE justru lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena tugas bagian HSE tadi di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 halaman 352 sampai 353 hanya mencatat daerah yang butuh pengawasan ketat, mencatat kecelakaan, memberi petunjuk, membentuk tim rescue dan seterusnya. Nah, di samping itu sahabat dunia tambang kita kembali ke tugas pengawas operasional, bahwa pengawas operasional yang harus melakukan inspeksi, pemeriksaan, termasuk investigasi dan pengujian. Kenapa pengawas operasional yang harus melakukan inspeksi? Bukan bagian HSE. Nah, selama ini kita selalu menyampaikan bahwa sebagai pengawas operasional adalah orang yang paling menguasai pekerjaannya. Maka dia yang paling tepat melakukan inspeksi. Karena apa itu inspeksi? Mengidentifikasi bahaya dan mengendalikannya. Maka dialah yang paling tepat untuk mengidentifikasi bahaya dan mengendalikannya. Kenapa? Karena dia harus punya kompetensi itu. Kenapa harus pengawas yang melakukan investigasi? Karena dia yang paling menguasai pekerjaannya. Maka dia orang yang paling tepat menganalisis kecelakaan itu untuk mencari penyebabnya. Kenapa harus pengawas operasional yang melakukan pengujian? Pengujian apa ini? Pengujian peralatan misalnya. Karena dia yang paling menguasai pekerjaannya. Di mana pekerjaannya itu menggunakan alat. Maka dia orang yang paling tepat untuk menguji kelayakan peralatan itu. Apakah layak dioperasikan pada hari ini atau tidak. Itu kenapa pengawas operasional yang harus menandatangani P2H atau form P2H. Jadi tidak ada keraguan di sini sahabat dunia tambang kita. Pengawas operasional yang menguasai pekerjaannya, maka dia orang yang paling tepat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko. Maka dia orang yang paling tepat untuk menentukan aman atau tidak untuk beroperasi kembali setelah hujan. Bagaimana Pak kalau yang menentukan bagian HSE seperti yang di pertanyaan tadi? Maka lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena tentunya bagian HSE lebih tidak menguasai pekerjaan itu dibanding pengawas operasional. Maka kemungkinan salah dalam rangka mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko itu lebih besar. Kemungkinan salahnya lebih besar. Maka tentunya lebih parah. Nah, bisa saja kita bilang, oh tapi di perusahaan saya bagian HSE lebih kompeten Pak dari pengawas operasionalnya. Maka dia yang paling tepat. Kalau itu yang terjadi di perusahaan kita, maka kita harus melakukan rotasi. Bagian HSE itulah yang paling tepat sebagai pengawas operasional. Jadi jangan menyesuaikan pekerjaan kepada orangnya, kepada kompetensinya. Kompetensi yang harus menyesuaikan ke pekerjaan. Ya. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Sekali lagi tidak ada keraguan, itu keputusannya ada di tangan pengawas operasional.
Kalau pengawas operasionalnya belum kompeten, maka dia tidak layak di situ. Kalau ada orang lain yang lebih kompeten atas pekerjaan seorang pengawas operasional, orang lain itu yang layak sebagai pengawas operasional di sana. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, kalau misalnya ada saran atau pertanyaan atau mungkin pendapat yang lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Terutama teman-teman untuk yang di perusahaannya masih terjadi hal seperti yang ditanyakan pada pertanyaan ini. Supaya diskusi kita, wawasan kita bisa lebih kaya lagi. Baik sahabat dunia tambang kita, tidak ada bosan-bosannya kita selalu mengingatkan untuk mengikuti aturan pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah. Ya, di rumah saja. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.